Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua. Hari ini kita akan membedah secara mendalam salah satu pertandingan paling gila, paling epik, dan paling di luar nalar dalam sejarah panjang sepak bola internasional. Ya, kalian sama sekali tidak salah dengar. 10 gol tercipta di atas rumput Hard Rock Stadium, Miami. Laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris berakhir dengan skor yang menyerupai pertandingan tenis, yakni 6-4 untuk kemenangan skuad kebanggaan publik Britania Raya. Sebuah hasil yang membuat seluruh dunia tercengang dan pastinya meninggalkan banyak tanda tanya besar di benak para penggemar sepak bola. Apa yang sebenarnya terjadi dengan lini pertahanan skuad asuhan pelatih Didier Deschamps? Mengapa tim sekelas Les Bleus yang datang dengan mentalitas juara dunia dan skuad bertabur bintang, bisa hancur lebur di babak pertama hingga tertinggal 4 gol tanpa balas? Mari kita kupas tuntas penyebab kekalahan memalukan sekaligus dramatis Prancis dari Inggris, hanya di Raftel Sport. Ketika peluit tanda dimulainya pertandingan ditiupkan, banyak pengamat yang memprediksi laga ini akan berjalan alot. Keduanya baru saja menelan pil pahit di partai semifinal. Prancis tumbang dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan Argentina. Keduanya sama-sama terluka dan sama-sama ingin memberikan penawar kekecewaan bagi para pendukungnya. Namun, apa yang tersaji di lapangan sungguh di luar dugaan. Inggris tampil menggebrak sejak detik pertama. Mereka seolah melepaskan rantai yang membelenggu, tidak membiarkan para pemain Prancis bernapas atau sekadar mengatur tempo permainan. Hanya butuh waktu 3 menit bagi Inggris untuk meruntuhkan tembok pertahanan Prancis. Declan Rice, sang jenderal lapangan tengah Inggris, sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sebuah skema serangan kilat yang membelah formasi lawan. Gol cepat di menit ketiga ini seolah menjadi pukulan telak yang merusak seluruh skema taktik yang telah disusun dengan rapi oleh staf kepelatihan Prancis. Bukannya langsung bangkit dan merapatkan barisan, pertahanan Les Bleus yang dikawal oleh kiper Mike Maignan justru terlihat semakin kebingungan. Kepanikan lini belakang ini kembali dihukum dengan sangat kejam oleh agresivitas lini serang The Three Lions. Pada menit ke-18, kelengahan barisan pertahanan Prancis kembali harus dibayar mahal. Tembakan terarah memaksa Maignan memungut bola untuk kedua kalinya. Pertahanan Prancis benar-benar rapuh bak kertas yang terkena air. Tidak ada komunikasi yang baik di area sepertiga akhir. Ruang antar lini dibiarkan terbuka terlalu lebar, dan para gelandang Prancis gagal memberikan perlindungan ekstra untuk 4 bek sejajar di belakang mereka. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata bagi para pendukung tim ayam jantan. Sobat Raftel Sport, jika kita melihat dari kacamata taktis, kelemahan terbesar Prancis di babak pertama adalah kegagalan mutlak mereka memenangi pertarungan di area vital, yaitu lini tengah. Barisan gelandang Prancis tampak kalah tenaga, kalah visi, dan kalah taktik dibandingkan mobilitas luar biasa dari barisan tengah Inggris. Dominasi penguasaan bola dan transisi ini memberikan keleluasaan absolut bagi para penyerang Inggris untuk mengeksploitasi sisi sayap pertahanan Prancis yang kerap terlambat turun membantu pertahanan. Disinilah panggung utama milik seorang Bukayo Saka dimulai. Bintang andalan Arsenal ini seolah menari-nari dengan bebas di atas penderitaan pertahanan Prancis. Pergerakannya yang eksplosif di sisi kanan penyerangan Inggris sama sekali tidak bisa dihentikan atau bahkan sekadar dibaca oleh pemain bertahan lawan. Pada menit ke-37, Saka mencetak gol ketiga bagi timnya lewat sebuah penyelesaian akhir yang luar biasa dingin dan mematikan. Mental para pemain Prancis hancur tak bersisa melihat papan skor menunjukkan angka 3-0. Namun, seolah belum cukup memberikan penderitaan bagi sang rival, tepat pada masa tambahan waktu babak pertama, yakni pada menit ke-45, Saka kembali menjadi mimpi buruk. Lewat akselerasi tajam dan insting pembunuh di depan gawang, ia kembali menggetarkan jala gawang Maignan. Skor berubah menjadi 4-0 untuk keunggulan armada Inggris saat peluit turun minum dibunyikan. Sebuah pemandangan yang surrealis. Prancis, salah satu raksasa sepak bola paling ditakuti di Eropa, terlihat seperti tim mediocre yang sedang diajari cara bermain bola. Memasuki ruang ganti dengan ketertinggalan 4 gol adalah sebuah tamparan keras bagi harga diri seluruh penggawat tim nasional Prancis.
Pelatih Didier Deschamps tahu betul bahwa ia harus melakukan perubahan drastis jika tidak ingin timnya pulang ke Paris dengan rasa malu yang lebih besar. Pada awal babak kedua, perubahan komposisi pemain dan instruksi taktis langsung dilakukan. Lini serang diinstruksikan untuk bermain lebih langsung dan menekan garis pertahanan Inggris sejak bola bergulir. Hasilnya langsung terlihat nyata di atas lapangan. Hanya berselang 3 menit setelah babak kedua dimulai, sang kapten yang selalu bisa diandalkan dalam kondisi terdesak, Kylian Mbappe, berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 4-1 pada menit ke-48. Gol ini seakan memompa kembali semangat juang Les Bleus yang sempat mati suri. Gelombang serangan Prancis mulai deras mengalir membombardir pertahanan Inggris. Hanya berselang 6 menit kemudian, tepatnya pada menit ke-54, gol kedua Prancis lahir, merubah skor menjadi 4-2. Atmosfer di Hard Rock Stadium mendadak berubah menjadi sangat tegang. Para pendukung Inggris yang tadinya bernyanyi dan bersorak kegirangan kini mulai terdiam, merasakan ancaman kebangkitan epik dari sang lawan. Apalagi ketika Kylian Mbappe kembali menunjukkan magisnya pada menit ke-66. Sang penyerang mematikan ini mencetak gol keduanya malam itu, merobek jaring gawang Inggris dan membuat kedudukan menjadi sangat tipis, 4-3. Momentum kini sepenuhnya berbalik berada di tangan Prancis. Sobat Raftel Sport, sepak bola memang olahraga yang penuh dengan kejutan dan kekejaman. Saat Prancis terus menekan dengan intensitas tinggi dan bernafsu mencari gol penyeimbang yang sensasional, mereka perlahan melupakan fondasi pertahanan. Celah di lini belakang yang diisi pemain yang sudah kelelahan kembali terbuka lebar. Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, stamina para pemain mulai terkuras habis akibat ritme laga yang sangat tinggi sejak menit awal. Petaka penentu akhirnya datang pada menit ke-87. Lewat sebuah skema serangan balik cepat yang mematikan, pertahanan Prancis yang kalah jumlah terpaksa melakukan pelanggaran fatal di dalam area kotak terlarang. Wasit tanpa ragu meniup peluit dan menunjuk titik putih. Penalti untuk Inggris. Bukayo Saka maju sebagai algojo. Dengan ketenangan seorang veteran di bawah tekanan puluhan ribu pasang mata, Saka sukses menaklukkan Maignan. Gol ini mencetak gol kelimanya secara keseluruhan dalam turnamen, sekaligus melengkapi torehan hat-trick sensasionalnya di laga perebutan juara ketiga ini. Skor menjauh menjadi 5-3. Meski pemain sayap Prancis sempat memberikan secercah harapan terakhir lewat gol yang memperkecil margin pada masa tambahan waktu di menit ke-90, asa Prancis benar-benar dikubur dalam-dalam tak lama setelahnya. Jude Bellingham, pilar andalan Inggris, melepaskan tembakan krusial pada menit ke-98 untuk mengunci kemenangan telak menjadi 6-4. Peluit panjang berbunyi, dan laga bersejarah yang menghasilkan rekor gol terbanyak dalam pertandingan perebutan juara 3 Piala Dunia ini pun resmi berakhir. Kendati harus menelan pil pahit dan kekalahan yang menyakitkan, ada satu hiburan tersendiri bagi kubu Prancis. Dengan tambahan 2 golnya di pertandingan ini, Kylian Mbappe sukses mencatatkan rekor fenomenal secara individu. Ia berhasil memuncaki daftar sementara pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 dengan total koleksi 10 gol yang luar biasa. Namun, posisi Mbappe untuk mengamankan gelar sepatu emas belumlah sepenuhnya aman. Pasalnya, sang mega bintang Argentina, Lionel Messi, masih akan berlaga di partai puncak turnamen ini dan memiliki peluang emas untuk menyalip torehan gol sang kapten Prancis tersebut. Patut kita nantikan bersama, apakah koleksi 10 gol Mbappe ini akan bertahan kokoh hingga akhir turnamen, atau justru akan digeser oleh magis Messi di laga final nanti. Sementara itu bagi skuad Inggris, kemenangan ini adalah pencapaian yang patut dirayakan. Menjadi juara ketiga adalah hasil terbaik The Three Lions di ajang Piala Dunia sejak mereka terakhir kali meraih gelar juara pada sejarah masa lalu di tahun 1966. Kekompakan taktik yang disiplin, mental yang tangguh untuk tidak panik saat dikejar, serta ketajaman luar biasa dari sosok Bukayo Saka menjadi kunci utama mengapa mereka pantas berdiri tegak di podium ketiga tahun ini. Kesimpulannya, kekalahan Prancis murni disebabkan oleh rapuhnya konsentrasi dan buruknya koordinasi lini belakang pada 45 menit pertama. Kegagalan mengantisipasi pressing ketat dan kecepatan transisi Inggris membuat Les Bleus harus membayar harga yang sangat mahal. Meskipun daya juang dan respons yang ditunjukkan pada babak kedua sangat patut diapresiasi tinggi, tertinggal 4 gol di panggung sebesar Piala Dunia adalah sebuah jurang yang terlalu dalam untuk didaki kembali.
Itulah analisis mendalam dari Raftel Sport mengenai laga gila penuh intrik yang baru saja kita saksikan bersama. Bagaimana menurut kalian Sobat Raftel? Apakah pertahanan Prancis memang seburuk itu di awal laga, ataukah Inggris yang bermain terlampau sempurna secara taktik? Tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan detail ini, bagikan video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta bola, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dan cerita menarik lainnya dari dunia olahraga. Sampai jumpa di video Raftel Sports Story berikutnya, dan salam olahraga.